masyarakat sering kita mendengar hadiah ila hadrati fulan al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau misalnya baca yasinan wasimayat atau baca Quran, ya kan? Iya. Apa hukumnya? Terjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal Hanafi, demikian pula riwayat dari Syafi'i, dan pendapat ulama terakhir dari mazhab Maliki dan sebagian Syafi'iyah terutama mutaakhirinnya mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayat. Sampai ke mana? Ke mayat. Iya. Sampai-sampai Al-Bahuti berkata, Imam Ahmad mengatakan bahwa sampai kepada mayat semua kebaikan berdasarkan nas-nas yang menunjukkan kepada hal itu. Juga karena manusia di negeri-negeri berkumpul membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada mayat tanpa ada pengingkaran, sehingga menjadi ijma mereka. Sampai-sampai Al-Bahuti mengatakan di sini, kata ini ijma, dan nanti kita akan sebutkan bahwa tidak ada ijma. Iya. Apa dalil mereka, Pak? Yang mengatakan katanya ya membacakan atau menghadiahkan Al-Quran ke mayat itu sampai kias kepada apa? Kepada sedekah, haji, puasa. Kan disebutkan dalam hadis sedekah untuk mayat itu sampai. Disebutkan dalam hadis menghajikan orang itu boleh. Mempuasakan ya orang tua kita yang punya hutang boleh. Berarti dikiaskan kepadanya apa? Seluruh amalan kebaikan. Ya. Ini kias. Di antara dalil mereka juga apa? Hadis Ma'qil bin Yasar bahwa Nabi SAW sabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Tapi hadis ini akhir dhaif. Di dalam sanadnya terdapat Abu Uthman, ya bukan An-Nahdi, dan ayahnya dua-duanya perawi yang majhul, dan juga sanadnya muttarib, terdapat keguncangan. Ya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai ke siapa? Ke mayat. Dalilnya mana? Dasarnya surat An-Najm ayat 39. Allah berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan juga kata Imam Syafi'i, karena tidak adanya praktek dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, bahwa mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada siapa? Kepada mayat. Ya, apalagi Pak, Rasulullah SAW itu orang yang paling sayang kepada umatnya. Sampai Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128 apa? Wa kana wa bil mu'minina raufur rahim. Adalah Rasulullah SAW sangat sayang dan lembut kepada kaum mukminin. Apa konsekuensi sayang? Kalau Rasulullah sayang, tentu Rasulullah ingin supaya umatnya semua selamat. Di antaranya apa? Dengan melakukan usaha bagaimana mengirimkan bacaan Quran. Tapi tidak ada satupun riwayat satu saja ya Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah misalnya. Memang ada hadisnya, Al-Fatihah lima quri'at laha. Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibaca. Tapi hadis itu palsu kata para ulama. Ya. Tidak pernah kita mendengar ada seorang sahabat ngirimin bacaan Quran. Makanya ini hujah. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, dari ayat yang mulia ini ketika menafsirkan An-Najm ayat 39, Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya beristimbat bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat, karena itu bukanlah amal mayat, bukan juga usahanya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyunahkan kepada umatnya, tidak juga menganjurkan atau membimbing kepadanya baik dengan nas maupun isyarat, dan tidak pernah dinukil juga dari seorang sahabat pun kalau itu baik tentu mereka telah mendahuluinya.
Dan bab al-qurubat, ibadah hanya terbatas pada nas, tidak berlaku padanya qiyas dan ra'yu. Dan ini pendapat yang sahih, Pak, yang rajih. Sebab coba antum minta kepada ya para kiai atau ajengan yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran sampai kepada mayat, minta mana praktek dari Rasulullah. Sekali saja Rasulullah kalau ziarah kubur tuh baca Quran dihadiahkan ke mayat. Padahal Rasulullah itu sering berziarah kubur. Di suatu malam ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berziarah kubur Baqi, lalu kemudian diikuti oleh Aisyah dari belakang. Aisyah dia tidak mendengar Rasulullah SAW menyampaikan atau membacakan Al-Quran. Bahkan ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya berziarah kubur, apa yang harus saya baca?" Kata Rasulullah, "Quli, ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar." Ya, sampai akhirnya Rasulullah tidak mengajarkan tentang bacaan ayat Al-Quran. Kalaulah itu baik, tentu sudah diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang mati di zaman Rasulullah banyak tidak? Baik, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah para sahabat baca yasinan? Tidak pernah kita mendengar dalam sejarah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia itu para sahabat yasinan. Silakan dibuka kitab-kitab bagi mereka yang mau berpikir, ya, kitab-kitab hadis dengan sanad-sanadnya. Ketika Rasulullah meninggal dunia atau Abu Bakar meninggal dunia, tidak pernah kita mendengar para sahabat kumpul baca yasinan. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, Utsman meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kita tidak pernah mendengar para sahabat baca yasinan, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada. Selain hadisnya juga dhaif, ya. Ya. Itu menjadi tren di masyarakat. Ayo baca yasinan, yasinan. Ya, kalau nggak yasinan kamu wahabi, sesat kamu. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun klaim Bahuti bahwa itu ijma, ini klaim yang batil. Kenapa? Karena perselisihan dalam masalah ini jelas. Nah, terus berarti Imam Ahmad sesat dong. Berarti Imam Malik sesat. Berarti Imam Abu Hanifah sesat. Yang mengatakan bahwasannya ya bacaan Quran sampai, kita katakan mereka sudah berijtihad. Dan orang yang berijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Berarti buat mujtahidnya dapat pahala, lah buat antum kalau tahu itu salah dapat dosa kalau tetap ngikutin juga. Ya akhi, dalam masalah perselisihan ulama, hujah kita bukan ulama. Kalau ketika terjadi ikhtilaf ulama, hujah kita apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang berkata, sampean kan punya ulama, saya punya ulama, ya masing-masing aja. Kita katakan, apa benar, apa pernah kita mendengar ada ulama yang hujahnya begitu? Imam Syafi'i ketika dialog dengan Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah tarikus shalah, ya orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir atau tidak. Imam Ahmad membawakan nas dalil, Imam Syafi'i membawakan dalil. Tidak pernah kita mendengar para ulama ketika dialog, sampean punya ulama, saya punya ulama. Itu perkataan orang bodoh biasanya. Sering kita dengar seperti itu. Ya ulamamu ulamamu, ya ulamaku ulamaku. Ya subhanallah. Tidak ya akhi. Ya, kalau sudah terjadi ikhtilaf seperti ini, kita lihat dalilnya, kita lihat praktek dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, maka ini pendapat yang sahih, yang rajih, bahwasanya tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah SAW menghadiahkan bacaan Al-Quran. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Dados ngeten nggih, kula niku nate neliti teng Quran ya. Dadi sing diarani akhirat niku sakwise kiamat. Ya, dadi cara madzhab ahli sunnah wal jamaah sing diarani akhirat sakwise napa? Kiamat.
nak wong mati iku jenenge ning alam barzah ya, nak wong mati iku ning alam napa barzah. Kaya dawuh Syekh Nawawi iki jenenge kuburan iku alam barzah al fasil bainad dunya wal akhirah. Nah semua amale wong iku diarani ora tok mayit, ora ana gunane kanggo mayit. Iku wis ning akhirat. Dadi akhirat iku yaumala yanfa'u malu wala banun. Tapi nak ijek ning kuburan iku kabeh ulama ahli sunnah berpendapat didongane iku ijek kena, diamali ya kena. Mergo ning kuburan iku urung sampe napa akhirat. Mulane Quran nyebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi asun. Dadi wong iku somben ning akhirat iku ngenteni bar alam kubur. Nah ning alam kubur iku Allah istilahna wa mi waraihim barzakhun ila yaumi asun. Dalil kedua yaitu Nabi dawuh idza mata ibnu adam ing qata amaluhu illa min salasin. Jadi mati iku berarti ning alam barzah. Nah ning alam barzah berarti dekne jek entuk kiriman sedekatin jariyatin dan amal soleh dan waladin soleh. Mergo jek ning alam napa barzah. Nah semua ayat sing orang iku gak ana gunane ngamal iku ayat tentang akhirat. Napa ayat tentang napa akhirat. Akhirat iku alam sing sause rusake donya kabeh. Gak ono kabeh dunya wis kiamat, lha iku lagi awal masuk alam napa akhirat. Paham ya? Tapi nak ning kuburan niku jek jenenge alam napa barzah. Lah alam barzah iku urung akhirat. Berhubung urung akhirat, ayat-ayat tentang amal ora tok mayit iku tentang amal lek mayit sing posisi teng ndi akhirat. Mboten mayit sing posisi teng alam napa barzah. Mulane masyhur kotos teng kitab I'anatul Talibin karangane Said Bakar Saton. Kalau nanti mau sampai delok tenggene bab-bab misalnya nak Jumat itu kan mau Yasin kanggo keluarga sing wis mati-mati ini. Singkat cerita saya Abu Bakar Sato nggih sanad kita itu mesti sampai situ. Gak ada sanad ulama Indonesia kecuali lewat Said Abu Bakar Sato sing aran kitab napa ya Natut Talibin. Niku wonten wong saleh ngipi kuburan niku nak ana wong ndongani kuburan itu rebutan mergo rebutan donga umum. Mesti kan wong donga kan ana paket umum walil mukminina wal mukminat. Nah mayit-mayit yang di kuburan itu udah rebutan paket umum sing didongakno peziarah walil mukminina wal mukminat. Kecuali ada syekhun kabir ana syekh sing sepuh enggak rebutan ditakoki. Lima daya saya kowe rebutan. Aku iku wis luweh-luweh dikirimi anakku. Anaknya jenengan sinten bakol itu tukang sayur ning pasar iki. Iku tiap malam Jumat macaan aku Yasin sehingga aku ora perlu rebutan paket umum. Aku wis cukup luwih-luwih dikirimi apa anak. Nah bukti bahwa ini ru'ya hakin impian sing bener di Syekh tadi marani. Ini ceritanya Syekh Abu Bakar Sato. Marani pasar itu digoleki ya betul ada bakol itu tukang sayur itu dan betul anaknya yaitu anaknya ditanya ya punya amalan macam Yasin setiap malam nopo Jumat. Singkat cerita setelah beberapa bulan saya tadi mimpi si mayit tadi yang sepuh tadi melok rebutan jatah umum, melok rebutan apa? Ditakoki lima ada. Saiki sing ngirimi aku iku ora ono. Terus dipanani meneh di pasar itu ternyata cah pemuda tadi sing bakal sudah meninggal. Nah, itu kan kelihatan sekali. Padahal dawuh Kanjeng Nabi ngimpine wong saleh iku 42, ada yang riwayat 40 dari min juz'in nubuwah. Jadi ngimpine wong saleh iku 40 dari min juz'in nubuwah. Jadi, makanya ngimpi itu penting. Kalau dia nembe badhe nyiapno makalah tentang mimpi. Kalau terangno ngeten iki. Lan cara kula nggih sinten mawon kudu ngaji. Nak ngaji ku sing akeh. Senajan wong kabeh ora wajib alim, tapi nak ngaji ku sing akeh. Mergo nak ora akeh ku kuwat, wis ngandel kula. Kaya ana wong ekstrem muni kaulul kafir iku ora ditampa. Omongane wong kafir ora kena dindel, omongane wong fasik ora kena dindel. Kula niku insyaallah hari-hari niki niku teng Sidogiri wonten makalah tentang hal-hal seperti itu. Betul ini penting kalau terang noten jenengan, kalau balik ini mana ini. Problem kita dari Dawi Said Muhammad, wong saiki ku seragam sinawah, akhirnya gak ono ro'ihatul ilmu ini ku serano blas.
Ini dawuh beliau teng Mafahim Yajibu Antusakha. Misalnya ngene, ana wong muni wong kafir iku mipine ora ditampa. Iku teng cerita Sayyid Abbas itu zaman dereng Islam. Ya kula balen malih Sayyid Abbas dereng napa? Islam niku ngipi takok Abu Thalib, ya Abu Thalib mbok rewangi ngono kowe bela Muhammad. Iku kowe entuk perlakuan khusus ta ora? Ta yo ora ana gunane kabeh. Jawabe malaikat, jawab Abu Thalib sing teng alam barzakh itu. Ya lumayan, baru kaya aku ngurmat Muhammad iku lumayan. Jatah-jatah siksa sing mergo kafirku iku terkurangi. Niki cerita nggih dohir ya. Cerita dohir jane dohir Abu Thalib pancen mora mata alal Islam soal hakikate ya wa alam. Karena banyak perkhilafan ulama di situ. Terus kedua ini ketemu Abu Lahab, mimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab niku tiap Senin niku adabe dikurangi. Mboten niki cerita betapa di dunia ini masih alam barzah. Yang ini Sayyid Abbas tiap Senin niku adabe dikurangi. Mergo dekne begitu gembira sekali ketika krungu lahire ponakane niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Aminah iku dibebasno sangka beban kehidupan, yaiku biayane dicukupi. Cara Jawa bagian ubah-ubah bagian hormat bayi iku dikei candalme Abu Lahab jenenge Suwaibah napa Al-Aslamiyah. Jadi gampangane saking senenge di ponakan lanang calon pemimpin. Ndekne nak muni ora calon nabi, calon pemimpin. Saking senenge. Terus jadi kurangnya adab tiap dina Senin. Nah, terus intinya terus Muhammad cerita iki ku ru'yal kafir mimpine Abbas. Saiki akeh wong Wahabi wong dindi ku ru'yal kafir ra kena dindel. Mosok Abu Lahab kafir kok manfaati amal ketika mahabbah ning Kanjeng Nabi. Cara berpikir pokoknya asal nentang. Wong kafir mosok manfaat amalin. Dalil macam-macam lah, misalnya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'am mansura. Singkat cerita saya baca itu di kitab Fathul Bari juga sarahnya Bukhari di karang Ibnu Hajar Al-Asqalani niku gurune Zakaria Al-Ansori. Terus alim-alim tiyang riyen niku Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari. Niku gadah murid jenenge Zakaria napa Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori gadah murid Ibnu Hajar napa Al-Haytami. Terus sampai gadah murid sing aran napa Fathul Mu'in. Terus beliau ngendikan gini kitab Fathul. Lah anak kok edah iku mbok anggap kok edah umum mangger wong kafir omongane ra ditampa, ora gak ana dalailun nubuwah. Saiki pertama Nabi roh nak ndekne calon nabi, masyarakat roe kok wong NU ta Muhammadiyah, apa kok Rahibu Bahira? Rahibu Bahira. Wong Islamnya terlambat ngerti dalailun nubuwah. Pertama dadi gunjingan nak hadal hulam canom iki calon nabi, omongane Bahira. Kafir ta ora? Kafir. Ya ora kafir ta ora? Kafir. Omongane Hiroklo kafir ta ora? Kafir. Dukun pisan, dukun itu gue ger ning Mekah. Biasanya aku iso ngakses langit saiki agar kono kok setanku ceblak-ceblok iku ana apa gegere ra karuan. Kena didel ta ora? Kena. Mulane dawuh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ning bab-bab popularitas utawa mutawatir iku diterima dari semua pihak walau min kafirin au kahinin senajan to cek wong kafir cek dukun. Karena tadi terus Said Muhammad cerita lagi. Saiki Nabi Yusuf iku duwe karir dadi sugih. Kalau balen malih Nabi Yusuf duwe karir dadi sugih, dadi bebas saka penjara. Mergo nak wil ngipine sapa? Al-Amir. Pemimpin Mesir pas iku kafir lah muslim. Kafir. Tapi ngipine ditakwil bener. Berarti ngipine wong kafir ora mesti salah. Ini arosab abaqaratin siman. Umpama tiap ngipine wong kafir salah, mesti Nabi Yusuf jawabnya moh ngruyal kafir wae kok tak takwil bareng lha opo. Ya mulane ngaji ben wong nguruh duduk perkarane. Mana kaulul kafir yang enggak kita terima, mana yang perlu kita terima. Karena kadang kaulul kafir itu jadi adit, jadi penguat hadati. Penguat iki agama. Mulane kita ini kudu kulino ngaji kudu detail. Ojo kok melok kok ida umum, kok ida umum wong kafir oleh ditampa, wong wis mati ra kena dikirimi donga. Iku kok ida umum. Di sini ada spesifik gitu. Nah, kelirune kelompok-kelompok sekarang sing anti wiridan, anti tahlilan, anti ngirim donga itu nganggo kok ida umum. Wong mati berarti amalnya terputus. Lah terus Kanjeng Nabi gunane apa ge istisna ilamin
salasin, kecuali dalam 3 hal. Sedekatin apa? Jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin yad'una. Terus wong kafir ngomongnya ra kena ditampa. Lah terus piye nek ra ditampa total? Saiki dalailun nubuwah kabeh sing ngomongnya wong kafir asal usule. Makanya kita harus dilatih dalam bab-bab tertentu harus proporsional. Mane kula niku alhamdulillah wonten tim kajian saking nggih watalah saking santri sarang, saking santri sedo kiri. Dan mereka sudah pinter karena tamat aliyah takjak mengkaji hal-hal seperti itu. Karena kalau enggak habis ya. Iku mau pikirannya nyongkone kuburan itu akhiran, ndak kuburan itu belum akhiran. Mana saya Nawawi itu ngerti, nak wong pikirannya ngono, beliau nerangno kuburan itu apa? Ayil barzah. Barzah itu alam sing fasil bainad dunya wal akhirah. Tapi orang akhirat, jelas itu orang apa? Akhirat disebut wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ana alam barzah ngenteni nganti kebangkitan saka kubur. Nek wis yaumi yub'atsun lagi setar alam akhir. Nah orang yaumi yub'atsun jenenge alam barzah. Nah semua amal yang gak iso dikirim nang mayit iku mergo alam akhir. Nah barzah masih bisa. Ya jelas ya tadi. Wah ini madzhab ahli sunnah itu detail ya detail mau karena ya sepanjang sing sekarang gue ngalim-ngalim mulane kejogeman sidi-sidi kota omongan yang fase karena kena ditampa. Nah saya kira repot ana wong kesasar ning dalan kok putih dalam ini gini. Barang wong tatonan terus ra dintel padahal bener.